Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Audisti Prana Hardayu STMM, dosen dari mata kuliah Kemampuan Komunikasi. Yang terhormat Bapak Dr. Joseph Ronsonandung SEMM, selaku pembicara kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Mika Paskalia SEMH, selaku moderator kita pada hari ini. Dan para hadirin yang saya banggakan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adir Kak Talino Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar kewirausahaan yang bertema menciptakan lapangan pekerjaan. Perkenalkan, saya Freddy Tarigan selaku MC yang akan menemani Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian dalam acara yang bermakna ini. Sebelum kita mulai, mohon untuk mengecek ponsel Anda dan mengaturnya dalam mode senyap agar tidak mengganggu jalannya acara. Hadirin yang terhormat, marilah kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada hari ini, izinkan saya membuka dengan pantun. Semut di roti jangan dipukul, cukup serahkan kepada si Tony. Apabila semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai acara seminar ini. Hadirin yang kami hormati, untuk memandu jalannya diskusi dan tanya jawab hari ini, telah hadir bersama kita moderator yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Mika. Beliau merupakan CEO dari PT Bank Mandiri. Beliau berasal dari Kabupaten Landak, Kecamatan Tengah Tenggala. Beliau lulusan S1 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan lulusan S2 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 7 April 1998. Kini beliau sudah menginjak berusia 26 tahun. Kepada Ibu Mika Paskalia SEMH, kami persilahkan untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara pada siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendiskusikan topik yang sangat penting, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Sebuah topik yang relevan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Joseph Ronsonandung, lahir pada tanggal 19 September 1997, alamat Desa Kapur, Kabupaten Buaya. Pendidikan S1 Manajemen, S2 Manajemen. Beliau Bapak Proyek Joseph Ronsonandung
Beliau berasal dari Kabupaten Kapuasulu, Kecamatan Badau, lulusan Universitas S1 di Untak, S2 di UGM, S3 di UI, dan beliau lahir pada tanggal 19 September 1997. Usia beliau sekarang 27 tahun, lulusan S3. Yang telah berpengalaman di bidang ini dan akan berbagi pandangan serta strategi yang dapat kita lakukan bersama untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut narasumber kita. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Joseph Konsunandung tentang langkah-langkah serta kebijakan apa saja yang dapat mendukung menciptakan lapangan pekerjaan. Kepada Bapak Joseph Konsunandung, kami persilakan. Baik, perkenalkan saya Joseph Konsunandung. Saya adalah manajer PT Baik, saya adalah manajer dari PT Surya Citra Mandiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang seminar menciptakan lapangan pekerjaan. Kita di sini kan mempunyai dampak yang positif, terutama bagi kakak dan abang-abang kita yang kemarin kan baru habis lulus wisuda tuh yang di kampus IPE itu. Mereka kan lagi membutuhkan pekerjaan, apalagi mereka belum ada pengalaman, dan kita sekarang ingin merekrut mereka supaya mereka tidak menjadi pengangguran dan mengurangi angka kapasitas pengangguran mahasiswa dan mahasiswi yang baru lulus di Indonesia sekarang. Tujuan menciptakan lapangan pekerjaan adalah mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memberikan harapan peningkatan sosial ekonomi masyarakat, mempertahankan demokrasi, meningkatkan inklusivitas, memastikan transisi menuju ekonomi digital dan netral karbon. Mengurangi pengangguran itu seperti yang saya bilang yang di awal tadi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti kayak membuka usaha-usaha kecil-kecilan dan
ingin kayak mengekspos di sosial media gitu biar mengurangi pengangguran, memberikan harapan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Langkah-langkah menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah, reformasi regulasi, simplifikasi perizinan usaha untuk mendorong pembentukan bisnis baru, terutama UMKM. Investasi infrastruktur, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan koneksivitas digital yang menciptakan peluang kerja langsung dan tidak langsung insentif pajak, memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah terpencil, pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK, mendorong investasi di kawasan tertentu untuk menciptakan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Itu contohnya seperti kayak tambangan di Freeport itu kan sedang merekrut atau mencari tenaga kerja yang banyak, dan mungkin di sana lebih memerlukan pengalaman. Pengalaman kan minimal kita bekerja di tempat dimanapun kan pengalamannya minimal 2 tahun. Nah, kalau dilihat dari pengalaman, semua orang yang kayak lulusan baru-baru ini yang di kampus kita IB kemarin kan mereka belum mempunyai pengalaman tuh. Tapi mungkin mereka sedang lagi mencari pekerjaan yang tidak memerlukan pengalaman seperti kayak di kasir Indomaret gitu, Alfamart, dan kayak di toko bangunan seperti bagian kayak di kasir itu. Dampak positifnya mengurangi pengangguran. Lapangan pekerjaan tersedia dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan adanya lapangan kerja. Masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Terima kasih kepada Bapak Joseph Tuan Sunandu atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Sesi pertanyaan saya cuma 3 orang. Batasi 3 orang. Batasi, ya? Iklan, terus Sally dan Novi. Novi ya. Oke. Apa manfaat menciptakan lapangan pekerjaan? Bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan? Dan siapa yang berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan? Perkenalkan, nama saya Rian Ridwan. Saya mahasiswa dari Universitas IB. Di sini saya akan menanyakan, menurut Bapak Joseph, apa tantangan utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan atau tempat yang terpencil? Apa tantangan utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan atau tempat terpencil?
Febrianti, saya dari kelompok. Saya mau bertanya, apa dampak dari investasi asing terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di negara kita? Selin coba ulangi sekali lagi. Investasi. Apa manfaat menciptakan lapangan pekerjaan dan bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan dan siapa yang berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan? Baiklah, Bapak Jo akan menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Apa manfaat menciptakan lapangan pekerjaan? Dan manfaat menciptakan lapangan pekerjaan itu mengurangi tingkat pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia. Dan sekarang kan seperti yang saya bilang tadi kan, banyak sekali yang abang dan kakak-kakak kita mungkin 100-an lebih yang bulan lalu yang barusan wisuda. Mungkin mereka itu kan sedang lagi mencari pekerjaan tuh. Itulah dampak negatif atau manfaatnya menciptakan lapangan pekerjaan. Saya akan menjawab dampak investasi asing di negara kita. Dampak investasi saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Apa saja dampak investasi asing di negara kita? Dampak investasi asingnya yang positif atau negatif? Kalau dampak negatifnya seperti Freeport itu kan bukan punya Indonesia, yaitu punya negara luar, mungkin punya Amerika. Itu kan dampak negatifnya seperti mereka ingin menguasai tanah Indonesia, itu tanah di Papua. Tanah di Papua itu kan banyak sekali yang kayak menghasilkan tambang emas atau boksit atau yang lainnya. Dan sekarang kan banyak kayak KKB itu kan sponsor dari negara luar semua biar Papua itu ingin pisah dari Indonesia. Itu dampak negatifnya. Ya, punya Ridwan, coba diulang lagi pertanyaannya. Tantangan menciptakan lapangan pekerjaan di desa atau tempat terpencil. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak Ridwan. Itu tantangannya menciptakan lapangan pekerjaan di tempat desa terpencil. Kayaknya tidak ada tantangan itu. Boleh disanggah? Kita kan kalau pekerjaan itu masuk jalan terbatas dari jaringan, terbatas juga karena ada desa yang tidak memiliki jaringan, kan susah untuk mengakses internet. Baik, terima kasih untuk Bapak Ridwan. Dan terima kasih untuk Coba dibuka judulnya. Isi bahasanya
pertanyaan dari Ibu Dani, langkah awal apa yang dilakukan ketika membuka usaha dengan modal terbatas? Baik Pak, silakan jawab. Saya akan menjawab dari Kak Dani. Membuka usaha dengan modal terbatas itu seperti kita bisa berjualan makanan di TikTok, Instagram kayak gitu. Itu kan tidak memerlukan modal yang sangat tinggi. Itu mungkin menggunakan modal yang di menengah ke bawah gitu. Maka Bagaimana Dani? Apakah terjawab atau tidak? Tidak. Yang lain boleh membantu moderator atau MC-nya? Oke, saya bertanya ya, karena agak banyak nanya lagi. Ini kan seminar tentang menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana kita ketahui bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat kurang, tapi penganggurannya yang banyak, gitu kan? Nah, ketika Anda membuka seminar tentang menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya memberi langkah atau trigger kepada audiens yang nonton bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan atau bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan, ya kan? Nah, sebenarnya arah seminar ini nih mau ke arah mana secara intinya? Silakan jawab. Boleh jawab narasumber atau saling berembuk dulu. Saya jarang nanya, cuma karena materinya sedikit sekali, nggak sampai berapa menit, makanya kita perbanyak pertanyaan. Jadi besok kalau kepengen banyak ditanya, buatlah materi dengan sedikit, ya. Tapi kalau misalnya kepengen banyak yang nggak nanya, materinya diperbanyak, penjelasannya diperbanyak. Silakan, boleh berembuk kalian bertiga. Baiklah Bu, langkah-langkah menciptakan lapangan pekerjaan. Regulasi, sertifikasi, perizinan usaha untuk mendorong pembentukan bisnis baru, terutama UMKM, investasi infrastruktur, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan konektivitas digital yang diciptakan peluang kerja langsung dan tidak langsung, insentif pajak. Memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru, terutama daerah terpencil, pengembangan kawasan ekonomi khusus, mendorong investasi di kawasan tertentu untuk menciptakan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pendidikan dan melatih keterampilan relevansi, kurikulum menyesuaikan pendidikan formal dan kebutuhan pasar kerja di masa depan, seperti teknologi informasi,
manufaktur dan energi terbarukan, program pelatihan vokasi, menyelenggarakan pelatihan keterampilan tenaga kerja, terutama di sektor industri dan teknologi. Jadi ini himbauan seminar untuk audiens agar membuka lapangan pekerjaan atau audiens mencari lapangan pekerjaan. Intinya Membuka. lapangan pekerjaan. Jadi supaya audiens tidak cari-cari pekerjaan tapi membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang saya jelaskan tuh banyak entrepreneurship-nya itu ya. Coba saya lihat tapi nggak dibikin ke grup soalnya. Ada Bu. Ada. PPP di grup nggak ada kan? Yang tadi juga nggak ada jadi. Coba next. Terus. Silakan, ada lagi yang punya nggak? Mau bertanya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, dari mana ide awal kalian ingin membuat tema seminar ini? Berasal dari apa? Tiba-tiba gitu. Inspirasinya dari mana? Apa fenomena yang membuat kalian pengen membuat tema ini? Karena menurut kami masih banyak masyarakat terutama di Indonesia tuh yang kekurangan pekerjaan. Namun setelah saya perhatikan di slide kalian sangat mirip sekali. Alih-alih untuk memberikan masukan kepada orang menciptakan lapangan pekerjaan, slide-nya terasa gantung. Jadi menjelaskan tidak, memberikan langkah-langkah tidak begitu tepat juga. Penjelasannya masih kurang tepat untuk dijadikan tema seminar. Nah, kecuali di setelah itu memberikan apa contoh kepada audiens lapangan pekerjaan apa kira-kira yang bisa diterapkan dan tepat. Nah, itu ya. Ini masukan juga buat yang lain agar ketika membuat seminar itu seminar yang isinya bisa memberi satu manfaat gitu. Nah, memberi satu masukan juga. Nah, bukan cuma kalian buat slide lalu kalian jelaskan selesai. Gitu ya. Oke. Silakan kalau sudah selesai tutup saja. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Joseph Bonsunando atas materi yang telah disampaikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan langkah awal dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di masa depan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada MC yang telah mengawal acara ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan pembicara kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian acara kita hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya mengakhiri acara ini seperti kisah cinta yang pernah berjalan, namun tak pernah mencapai tujuan.
Semoga apa yang disampaikan hari ini tetap berkesan meski jauh dari kesempurnaan. Acara seminar yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya masih melekat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Pradita Igan, pamit undur diri. Terima kasih.